Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pendekatan sistem dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Baiklah, kita akan memasuki materi pertama, yaitu pada bagian A, pengertian dan tujuan sistem dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal. Yang kedua, tujuan sistem. Tujuan sistem dalam kegiatan pembelajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu harus dirumuskan dalam proses atau kegiatan pembelajaran. Pada materi bagian B, yaitu manfaat pendekatan sistem dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, dengan pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Yang kedua, pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Yang ketiga, pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Yang keempat, pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. Kita memasuki materi pada bagian C, yaitu fungsi-fungsi sistem, di mana fungsi-fungsi sistem terbagi atas 8 fungsi. Yang pertama, fungsi kreatif. Fungsi kreatif dalam kegiatan pembelajaran yaitu dengan menggunakan perencanaan yang matang untuk dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencapaian tujuan, di mana fungsinya ini bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk manusia yang utuh yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektual, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Yang ketiga, fungsi inovatif. Fungsi inovatif dalam kegiatan pembelajaran yaitu suatu inovasi yang akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang keempat, fungsi akurasi. Fungsi akurasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu melalui proses perencanaan yang matang. Guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pembelajaran tertentu yang dapat menghitung jam pelajaran. Fungsi yang kelima yaitu fungsi selektif, yang berfungsi dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu fungsi kontrol, yang berfungsi mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai sebuah tujuan. Yang ketujuh, fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif dalam kegiatan pembelajaran yaitu suatu perencanaan memadai yang harus dapat dijelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Fungsi sistem yang ke-8 atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi prediktif. Fungsi prediktif perencanaan yang disusun secara benar dan akurat yang dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan yang sesuai dengan program yang telah disusun. Materi yang keempat atau materi pada bagian D yaitu menguraikan komponen-komponen sistem, di mana di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen yaitu tujuan, materi atau bahan ajar, metode dan media, evaluasi, anak didik atau siswa, dan adanya pendidik atau guru.
secara aktif dan saling mempengaruhi. Misalnya, dalam menentukan bahan pembelajaran, merujuk pada tujuan yang telah ditentukan, serta bagaimana materi itu disampaikan akan menggunakan strategi yang tepat, yang didukung oleh media yang sesuai dalam menentukan evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran yang akan merujuk pada tujuan pembelajaran, bahan yang disediakan, media dan strategi yang digunakan. Begitu juga dengan komponen yang lainnya yang saling bergantung atau interdependensi dan saling terobos atau interpenetrasi. Materi yang terakhir atau materi bagian E yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pembelajaran. Ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pembelajaran, yaitu yang pertama, faktor guru, yang kedua, faktor siswa, yang ketiga, faktor sarana dan prasarana, dan yang keempat yaitu faktor lingkungan. Itulah tadi materi tentang pendekatan sistem dalam kegiatan pembelajaran yang sempat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun, nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.